Hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Apa itu petunjuk? Gini nih, gini. Saya mau ke Universitas Muhammadiyah Surabaya, tapi nggak tahu petunjuknya, nyampe nggak? Muter-muter, belum tentu sampai. Berarti dengan petunjuk itu saya akan dibimbing, dipedomani sampai dengan mudah dan nyaman ke lokasi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Bahkan sekarang lebih detail lagi, ditunjukkan di petanya. Ini jalan macetnya, ini yang lancarnya. Ini yang ada lubangnya, ini yang jalan halusnya. Pedoman yang menjadi kurikulum yang kita ikuti, yang mengantarkan pada nilai-nilai kebaikan yang kita harapkan, itu yang disebut dengan hudan namanya. Yang tadi di awal saya bicara sampai sekarang ini, itu baru muqaddimah. Nah, inti pembahasannya dimulai sekarang. Karena itu saya turunkan sedikit agak pelan, agak tenang, untuk menunjukkan sesuatu yang penting yang sekarang mesti kita fokuskan. Jadi ketika disebutkan hudan dan melekat pada Al-Quran, Allah ingin memberikan kesan bahwa Al-Quran itu kurikulum kehidupan. Pedoman hidup. Pedoman hidup. Jadi bukan sekedar kitab bacaan. Di dalamnya terdapat 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat, kurang lebih 52.000 kosakata. Ternyata kalau diurutkan, itu adalah kurikulum kehidupan dari mulai kita terlahir sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumul Hisab. 114 surah. Saya baca cepat ya, tapi tidak usah dicatat. Misal, dari sebelum terlahir, masih dalam kandungan kita menginginkan anak yang terlahir menjadi anak yang baik, taat kepada Allah dengan sifat soleh. Quran surah ke-7 ayat 189. Saat terlahir, bagaimana caranya? Ia mendapatkan ASI yang sempurna 2 tahun. Lalu tugas pertama seorang ibu dan ayah yang baru punya anak, bimbingannya di Quran surah ke-2 ayat 233. Usia 2 tahun sampai menjelang balik, pendidikan apa yang diberikan kepadanya di awal dini, sehingga dengan itu ia mampu dekat dengan Allah, tahu orang tuanya dengan baik, dan kenal dengan sesama. Quran surah ke-31 Luqman ayat 13 sampai dengan ayat ke-19. Lalu dia mulai mencari pengetahuan bagaimana caranya belajar sampai paham. Dengan ilmu itu kemudian dia pulang bisa mengajarkan kembali di tempat dia menetap. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Bagaimana caranya dia belajar supaya meningkat ilmunya, juga menguat imannya. Turun Quran surah ke-58 di ayat yang ke-11. Dia mulai merantau, belajar lebih tinggi lagi. Tidak semua di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya ini orang Surabaya. Mungkin ada yang dari luar, mungkin ada yang dari luar Jawa, dari Sumatera, dan lain sebagainya. Maka bagaimana cara dia datang, tetap belajar, menjaga sikap baiknya, bergaul dengan tempat yang baru. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kadang-kadang ada yang menemukan jodohnya, bagaimana cara melamarnya? Maka turun Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Masuk menikah, turun Quran surah ke-30 ayat ke-21. Saat awal menikah bagaimana membagi tugasnya, maka turun Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah, bagaimana nafkah standar dicari? Turun Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau ingin cepat, turun Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau dia belum bergerak, dibuka keberkahan pintu langit dan bumi, turun amalan di Quran surah ke-7 ayat 96. Dia mulai bekerja, jangan dikira mudah, petakan dulu kata Quran tantangannya apa? Apa yang harus dilalui? Apa yang akan dihadapi? Dari mulai kecil sampai dengan besar. Turun Quran surah ke-2 ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Detailnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Kadang-kadang ketika Anda sukses, ini Universitas Muhammadiyah Surabaya sukses, pengen inovasi, maka diturunkan lagi, ini ada tantangannya, tidak mudah. Kadang-kadang ada pesaing, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, bagaimana mendapatkan pertolongan Allah. Turun amalan di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan ayat 81. Di saat yang bersamaan istri menjaga anak-anak di rumah, kadang-kadang juga tidak mudah. Ada yang berkata ada yang sulit diarahkan, maka turun bimbingan Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Di masa-masa kematangan sampai usia 40 tahun sukses, pekerjaan sukses, rumah megah, kendaraan juga mewah. Hei, tetap syukuri itu
dan bahkan bawa kedua orang tuamu dalam syukurmu itu, karena boleh jadi kesuksesan yang engkau raih bukan karena ikhtiarmu, tapi karena kedekatan orang tuamu saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turun Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Harta bertambah, bagaimana menjaga keberkahannya? Turun skema Quran surah ke-9 ayat ke-60 dengan zakat. Lalu berbagi dengan keluarga terdekat, turun skema infak, Quran surah ke-2 ayat 215. Skema umum sampai ke Palestina, turun Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan ayat 264. Lalu naik lagi dia ke atas sampai ke masa-masa sepuhnya, turun Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Sampai menjelang kematiannya, turun Quran surah ketiga ayat 185. Cara wafat yang tenang, turun Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat ke-30. Persiapan alam kuburnya sebelum wafat, turun Quran surah kedua ayat 153 sampai 154. Detailnya Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 171. Sampai dengan tenang menjaga kiamat, turun Quran surah ke-75. Sampai dengan dihisab mendapatkan surga yang standar, Quran surah kedua ayat 25. Pengen surga Firdaus, ini kurikulumnya Quran surah 23 ayat 1 sampai dengan 9. Pengen di surga Aden, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Anda kalau tidak menyiapkan itu terancam dengan neraka. Neraka yang paling ringan bisa membakar semua tubuh. Seharinya sama dengan 1000 tahun. 1 detiknya sama dengan 48 hari. Terbakar sampai semua dengan kulit-kulitnya. Begitu dicelupkan, angkat jadi lagi, celupkan, hangus lagi. Turun Quran surah keempat ayat 56. Tentang neraka jahanam yang belum sampai sudah kebakar, itu Quran turun surah keempat An-Nisa ayat 140. Kalau belum sampai ke surga tapi juga tidak mau ke neraka, amalannya 50-50, soleh 50%, salah 50%. Di mana dia bertempat? Ditempatkan di tempat tinggi yang bisa mengamati surga tapi takut mendengar jeritan orang neraka. Tempat tinggi yang bisa mengamati disebut dengan A'raf. Maka turun surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-46 sampai dengan ayat 49-nya. Ada semua. Enggak ada yang tidak ada di Al-Quran. Dan semua yang tadi disebutkan didetilkan langsung petunjuknya dan contohnya langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu diterapkan di satu tempat yang saya sebut dengan jahiliyah tadi, inilah yang bisa mengantarkan umat jahiliyah yang terbelakang, yang berada di lembah biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tandus, batunya itu rapat, flat sifatnya. Gak mudah tumbuh tumbuhan. Tiba kemudian Nabi mendidik orang-orang ini dengan Al-Quran. Kurang lebih 13 tahun. 3 tahun dalam fase pembekalan awal. Lingkup internal. 10 tahun masyarakat Mekah terbuka. 40 orang dihasilkan di sini. Dibawa ke Yathrib. 10 tahun durasi yang sama. Maka sukses kemudian menghadirkan 12.000 orang sahabat yang setiap orangnya dia berpijak kemanapun membawa Al-Quran. Setiap tempat yang dipijak itu selalu tempatnya maju, punya peradaban dan damai kehidupannya. Saya ambil contoh cepat. Ini alumni pendidikan Nabi bawa Quran, rata-rata semua ahli Quran. Terbagi 4 bagian. Ini nanti konsep mencerahkan dan berkemajuan di sini konsepnya. Anda tidak mungkin beraktivitas kecuali memilih satu di antara 4 ini. 1, dengan ilmu. 2, dengan kedudukan. 3, harta. 4, tenaga. 4 bagian pokok yang bisa kita pilih selama kita hidup dalam menjalani kehidupan di muka bumi. 4 bagian ini. Keempat-empatnya dididik dengan kurikulum Al-Quran dan melahirkan manusia-manusia bukan sekedar unggul di zamannya, tapi prestasinya melintasi seluruh zaman yang akan dilewati manusia. Ilmu. Anda kenal Salman Al-Farisi? Kenal di mana? Salman itu siapa sebelum kenal Quran? Gak ada yang kenal. Orang Persia lagi. Gak ada yang kenal. Salman itu dikenal setelah masuk Islam, belajar dari Al-Quran, meningkat kepintarannya, sampai kemudian membuat parit itu kan. Siapa yang kenal dengan kepintarannya? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Orang kenalnya itu cuma keponakan Nabi SAW. Tapi setelah masuk Islam, ingat, jadi ahli Al-Quran,
meningkat pengetahuannya, bukan sekedar ahli Al-Quran, bukan sekedar ahli balaghah, ada yang belum viral sekarang ini. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu ternyata seorang pakar matematika. Dan beliau berhasil menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan kehidupan, itu dengan menggunakan pendekatan hitungan matematika berdasarkan analisis Al-Quran. Nanti diabadikan dalam satu kitab, boleh nanti Prof bisa dilihat dan bisa diujikan, ya, dikaji di sini. Ada tafsir namanya Al-Jawahir. Kurang lebih 7 jilid. Besar tafsirnya. Lihat jilid yang terakhir. Di jilid terakhir itu yang menariknya begini, ada kuis. Ada kuis. Dalam kuis itu kisahnya bukan fiktif, kisah-kisah nyata. Dan di antara kuis itu adalah sebuah teka-teki yang diambil dari satu kisah yang dipecahkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah. Satu kali datang suami istri mengadu kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang diadukan istrinya dan gak tanggung-tanggung minta dirajam. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tolong rajam istri saya. Kata Ali bin Abi Thalib, kenapa? Dia telah berzina. Anda punya bukti? Saya memang gak lihat. Anda punya saksi? Gak ada. Lalu apa alasannya menuduh dia berzina? Karena dia itu baru 6 bulan, kok sudah melahirkan. Kami nikah, dia hamil, 6 bulan sudah lahiran. Kan ini nggak normal katanya. Kandungan masih kecil sudah lahiran. Ditanya istrinya, apakah Anda berzina? Tidak ya Amirul Mukminin. Apakah Anda mau bersumpah? Ya Amirul Mukminin. Saya bersumpah saya tidak berzina. Saya tidak selingkuh. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Laqad sadaqat. Istrimu benar. Suaminya protes, kok bisa ya Amirul Mukminin? Kata Ali bin Abi Thalib jawabannya, perhatikan kalimatnya. Yang dihitung oleh beliau adalah ayat Quran. Alam tasma' qaulallahi ta'ala wa kama qala, apakah Anda belum mendengar dan menyimak firman Allah? Dibacakanlah Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan. Ya, sampai dengan ke ujungnya ke kalimat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hei manusia, berbaktilah pada ibumu yang sempurna, pada kedua orang tuamu terutama ibumu, sampai ke kalimat ibumu itu mengandung engkau dan menyapih, memberikan ASI sampai menyapih, itu mengandung sampai menyapih, kata Allah 30 bulan. 30 bulan. Lalu engkau simak firman Allah di Quran surah ke-31 Luqman ayat ke-14 dengan pembuka yang sama. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Hei engkau manusia, berbaktilah pada orang tuamu yang sempurna, terutama ibumu yang mengandungmu dengan susah payah dan menyapihmu, memberikan ASI sampai menyapih itu 2 tahun. Tidakkah engkau tahu 2 tahun itu bukankah 24 bulan? Lalu di Al-Ahqaf ayat 15, mengandung dan menyusui sampai menyapih 30 bulan. Bukankah 30 bulan dikurangi 24 bulan itu 6 bulan? Istrimu itu mengandung dan melahirkan dalam keadaan prematur. Ali bin Abi Thalib. Jadi orang belajar Quran itu pasti bikin pintar. Nggak ada orang ngaji Quran nggak pintar. Kalau ngajinya sambil memahami ayatnya. Buktinya lahir Abu Hurairah, buktinya lahir Salman Al-Farisi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, diteruskan kemudian lahir Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, ya, sampai dengan imam-imam hebat kekinian. Itu dari Quran. Dan riset membuktikan sampai ke London. Sampai ke London. Ada seorang peneliti keturunan Maroko, dia meriset kemudian dari sisi ilmiah, orang-orang yang memahami Quran dengan baik, bahkan dia menghafal Quran, itu kecerdasannya bisa meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan manusia biasa. Dibandingkan manusia biasa. Dan itu kami riset, kami buktikan dengan membuat satu terapan, kita bikin sekolah kader pendidikan ulama. Itu diterima dari usia 3 tahun sampai S3. Cuma 40 diterimanya. Yang diberikan pertama kali Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Demi Allah saya katakan, saat ditanamkan Quran dan diikutkan sesuai dengan apa yang diinginkan Al-Quran, tidaklah disampaikan pada mereka pengetahuan kecuali memahaminya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Itu ilmu. Anda seorang pejabat, ingin dapat yang terbaik, posisi yang paling tinggi, dan saat yang bersamaan diraih dengan cara yang sangat elegan. Tidak nyogok, tidak nyuap, tidak korupsi, tapi Anda berhasil mencapai puncaknya.
Ini Quran yang bimbing. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah bagi Allah mengangkat engkau ke tempat karir terbaik dan saat yang bersamaan engkau tidak disoal oleh siapapun. Kadang ada orang naik tapi yang lainnya kenapa mesti dia? Yang ini orang sepakat semua memang harus dia yang naik. Ada ayatnya diturunkan, begitu dididik oleh Nabi SAW, tidak pernah hadir orang-orang terbaik yang mereka mengambil passionnya dalam hal kedudukan kecuali sukses keseluruhannya. Umar bin Khattab sukses, Amr bin As sukses. Saya ambil Amr bin As aja ya sebagai gampangnya. Kalau yang lain kan sudah viral. Amr bin As itu bawa beberapa kelompok teman melakukan ekspedisi keluar dari Jazirah Arab, lalu lewat di Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai kemudian berhenti di Syam, di wilayah Syria. Semua tempat yang dilaluinya itu tiba-tiba berubah menjadi maju, penduduknya masuk Islam, dan negerinya damai. Dan apa yang terjadi yang paling hebat? Wilayah Afrika Utara itu langsung jadi provinsi negara Islam pada masa itu, yang pusatnya di Madinah. Itu Afrika Utara jadi provinsi. Gubernurnya bernama Musa bin Nusair, panglima kodamnya bernama Tariq bin Ziyad. Datang orang-orang dari Spanyol minta suaka dan minta dibantu dari kekejaman Raja Rodrik. Dikirimkan oleh Musa bin Nusair, panglima Tariq bin Ziyad membantu ke Spanyol, bawa 10.000 orang. Allahu Akbar. Begitu selesai dibantu, minta mereka tinggal membangun Spanyol dan Portugal, disebut Iberia pada masa itu, ya Andalus. Maka apa yang terjadi? Datang ke sana, dibangun Andalus ini punya peradaban 7 abad, 700 tahun. Yang Eropa maju itu sampai sekarang, Eropa itu benih-benih embrionya itu ngambil dari Andalus. Dan siapa yang membimbing itu, membawa pada kemajuan yang berperadaban? Orang-orang Islam pada masa itu. Spiritnya dari mana? Ini. Nggak ada satupun orang dengan kedudukan, kecuali kalau dia Muslim, tempatnya tinggi dan membawa maslahat. Ya. Yang sekarang bikin ulah di Palestina, Zionis Yahudi itu, saya tuh melakukan riset, kenapa dulu di Eropa itu nggak mau terima. Sampai sekarang kenapa? Baik Amerika, Eropa itu banyak mendukung, datang, bantu. Ternyata bukan sekedar bantu. Salah satu yang paling pokoknya, mereka juga trauma kalau keluar dari situ, nanti akan masuk ke tempat-tempat mereka lagi. Dan bikin kacau lagi. Itu. Makanya dulu itu nggak ada yang diterima. Ke Austria ditolak, di Jerman diburu. Di mana-mana itu diusir. Itu dari sejak tahun 135, masa kekaisaran Herdian di Romawi, sudah diusir karena banyak bikin ulah. Diterima itu cuma di satu tempat saat Ottoman itu muncul, kekaisaran Turki Utsmani. Ya di mana? Dalam konteks dibimbing dan dikuasai oleh umat Islam pada masa itu. Tidaklah orang Islam pegang kedudukan kecuali dia melahirkan kebijakan yang berkeadilan, mendamaikan dan memakmurkan. Nih, sukses. Dari mana spiritnya? Al-Quran. Harta. Pernah dengar Abdurrahman bin Auf? Kaya tidak? Sebelum masuk Islam kaya tidak? Kaya. Setelah masuk Islam kaya tidak? Tidak. Tidak. Salah dengan informasinya. Tidak. Abdurrahman bin Auf itu sebelum masuk Islam itu kaya. Setelah masuk Islam, beliau ternyata tidak kaya. Ternyata beliau itu kebangetan kayanya. Karena level kekayaan itu 3. Ada kaya banget, ada kebangetan kayanya. Ini saya gambarkan nih. Kaya, masuk Islam. Dirampas semua hartanya. Dibiarkan hijrah. Ayo kamu kalau mau ikut Muhammad SAW ke Madinah, ke Yathrib, berangkat aja. Tapi semua hartamu kami rampas. Silahkan berangkat dengan baju yang melekat di tubuh saja. Karena sudah mantap keislamannya, nah ini mantap keislamannya. 1. Karena mantap keislamannya, beliau katakan, ya saya pilih hijrah. Diambil hartanya. Istrinya ditanya, mau ikut suami atau tinggal di Mekah? Kalau ikut suami, silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat saja. Jalan lebih dari 400 km, belum tentu selamat, dan belum tentu mendapatkan kekayaan serupa. Tapi kalau Anda mau tinggal di Mekah, ikut dengan kami, tinggalkan suami, kami berikan semua harta suami, kami fasilitasi untuk memilih, untuk menikahi
Pemuda terbaik di Mekah ini kami fasilitasi pernikahannya. Nih ibu di belakang nggak kelihatan nih. Ya. Saya tanya Anda aja yang di depan nih. Kalau kira-kira istri antum ditawari begitu, ya, ikut suami harta hilang, jalan 400 kilo belum tentu mendapatkan kenyamanan lagi, atau tinggal di Mekah, dapat harta suami, nikah cari pemuda-pemuda yang tegap lagi, difasilitasi pernikahannya. Kira-kira kalau diberi pilihan seperti itu, istri antum itu ikut suami atau tinggal di Mekah? Ada mencurigakan jawaban ini. Ternyata benar, pilihannya tinggal di Mekah. Gak ikut suami. Gak ikut suami, tinggal di Mekah. Lihat keadilan Allah. Berangkat kemudian ke Yathrib. Inilah sebabnya kenapa disebut Ansar. Ansar itu menolong sedalam-dalamnya sesuai dengan sifat yang ditolongnya. Jadi kalau orang datang dengan lapar, ditolongnya dengan makanan. Orang datang dengan haus, ditolongnya membawa air. Ini Abdurrahman bin Auf datang membawa kefakiran. Pernah kaya. Maka yang jemput itu orang paling kaya di Yathrib di Madinah pada masa itu. Paling kaya. Datang menjemput langsung mengatakan, bahasa kitanya begini, akhil karim sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Ini kan di kampus ya, jadi kita agak ilmiah dikit. Beliau melihat bahwa ini terjadi perubahan pada diri seseorang. Dari kaya jadi fakir. Otomatis kalau kita naik masuk ke bab gaya itu kan F1 sama dengan F2 ya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk segitu yang keluar. Ya kan? Kalau bekalnya sederhana naik angkot, begitu keluar tawadu langsung sedekah. Kalau kemudian berubah jadi orang yang lebih kaya, mobilnya bagus, kadang-kadang buka pintu mobil pun nggak bisa. Ya kan? Ini dari level yang tinggi turun ke rendah, maka berlakulah hukum Pascalnya. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya? Ini orang dari levelnya tinggi, tiba-tiba rendah, takut kehilangan gaya. Makanya banyak orang yang sekarang ini, mempertahankan gaya, tapi mengakomodasi tekanan. Sehingga hidupnya flexing semua. Ya, seakan-akan punya mobil mewah padahal minjem, gitu kan? Seakan-akan punya rumah mewah padahal ngontrak, gitu kan? Yang penting apa? Update status. Itu, ya. Hari ini itu lebih penting itu handphone dibandingkan dengan handsome. Ya, sekalipun kurang pulsa. Nah ini. Maka dengan rumus ini datang orang paling kaya di Madinah, dia menyambut kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, kalau Anda ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Gak main-main. Saya dengar Anda ditinggalkan oleh keluarga, istri dan anak Anda. Kalau Anda ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di kota ini, sekalipun keluarga saya, silahkan pilih, saya fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu ya, sabar. Ini kalau yang bapak-bapak ditawari nih, Pak, saya dengar Anda ada persoalan, silahkan. Datang Anda ke Surabaya, tiba-tiba ditawari oleh Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, ambil setengah harta saya, kalau pengen nikah saya fasilitasi, pilih yang paling cocok di Surabaya, atau Jawa Timur, saya fasilitasi pernikahannya. Saya tanya pada Anda, kira-kira Anda terima tawaran itu atau tidak ditolak sama sekali? Ya wajah-wajah antum tuh kelihatan. Kalau saya bilang ditolak tuh nggak akan mungkin masuk kualifikasi. Ya. Tapi saya ingin katakan, perhatikan bagaimana sikap yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf. Dan ini sesungguhnya di ciri khas Muhammadiyah. Yang kemudian diambil oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti saya cerita panjang setelah itu. Perhatikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memuliakan Anda dengan pahala. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Beliau tidak menengadahkan tangannya, tapi mempraktekkan isi Al-Quran yang dibimbingkan oleh Rasulullah kepada beliau sebelum hijrah. Sepanjang masih punya kemampuan, gunakan kemampuanmu, pakai itu,
Dan jangan gantungkan dirimu kepada makhluk. Pakai. Berhasil. Dalam waktu 2 tahun, jadi orang paling kaya nomor 2 di Madinah. Dalam waktu 3 tahun, jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Dengan petunjuk Al-Quran. Saya kemarin meriset saat ditawari honoris causa. Dari UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang menawari itu sesungguhnya, sebelum itu sudah banyak. Tapi banyaknya saya tolak. Karena tidak terlalu dibutuhkan. Tapi yang ini ada tantangannya. Ustadz datang, katanya ini Ustadz memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan ini. Dan di UMJ itu baru 1 yang mendapatkan honoris causa. Sepanjang sejarahnya, yaitu cuma Bung Karno. Kalau Ustadz sepakat ini, silahkan bikin karya ilmiah yang terbaru kan. Setelah itu diuji. Saya bilang, ya saya buat. Kita bikin karya ilmiah, diuji hampir 15 profesor pada masa itu, 10 menit selesai. Karena nggak ada yang bisa nentang Al-Quran kan. 10 menit. Jadi kemudian, yang saya riset salah satunya integrasi antara spiritual question, intellectual question, dan physical question. Disatukan, role modelnya siapa? Adalah orang-orang yang berhasil mendapatkan karir dan kehidupannya yang berkemajuan dari spirit Al-Quran. Salah satu risetnya adalah transformasi sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Anda tahu berapa asetnya setelah beliau mengamalkan isi Al-Quran? Itu kalau dikonversi sekarang, kurang lebih 72.000 triliun. Elon Musk gak ada apa-apanya. Belum nyampe 4.000. Jeff Bezos juga demikian gak nyampe. Abdurrahman bin Auf, makanya saya sebut, kalau Elon Musk itu kaya banget, Abdurrahman bin Auf itu kebangetan kayanya. Kapaknya aja terbuat dari emas. Elon Musk belum tentu punya kapak tuh. Nah ini, jadi tidak ada satupun orang Islam yang mengamalkan isi Quran, kecuali pasti sukses. Ini udah diambil sama Ali. Kedudukan diambil sama Umar. Ya. Harta diambil sama Uthman. Abdurrahman bin Auf. Tenaga siapa yang ngambil? Perhatikan visi sahabat. Mereka melihatnya akhirat. Tidak harus semua ini mesti diambil. Maka muncul yang keempat namanya Bilal bin Rabah. Ali udah ngambil ilmu. Umar udah ambil kedudukan. Uthman udah ambil harta. Saya ambil tenaga aja. Dan gak usah jauh-jauh. Beliau bidik masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Nabi komen. Komennya Nabi kan dahsyat. Kalau sudah komen, Nabi itu tinggal di like and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, au kama qala, saya mendengar suara terumpah ke alas kakinya Bilal di surga. Bilal cerdas nyimpulkan. Adzan aja, saya udah nyampe ke surga. Jadi ngapain cari harta kayak Utsman ya kan? Itu fikih marbot. Betul, kalau marbot itu keluarkan fikihnya Bilal, itu senang kerja di masjid. Motivasinya tinggi. Dia tidak akan pernah iri dengan rektor yang datang ke masjid, karena saya sudah punya bagiannya. Nggak perlu jadi rektor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sanad dipelajari. Saya dapat surga saya. Nggak perlu iri. Saya nggak perlu iri dengan pengusaha yang sukses. Biarin sukses dengan hartanya. Saya punya tenaga untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah visi-visi orang dulu. Makanya sepeninggal Nabi, Bilal diburu, dicari-cari untuk ditawari posisi tinggi. Hakim Agung. Hakim Agung. Dan itu posisi yang sangat tinggi. Fasilitas mewah, gajinya banyak. Itu sampai ngumpet dan menolak dengan halus. Saking inginnya mempertahankan apa yang telah dipilih. Jadi bukan berlomba-lomba mencarinya. Gak ada sogokan, gak ada suapan, gak ada rekayasa. Semua. Apa yang dilakukan? Ngumpet mempertahankan apa yang telah dipilih. Itu punya visi semua. Nah, panjang-panjang saya cerita dari awal sampai sekarang. Hanya ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu isinya kurikulum kehidupan yang mengantarkan pada pencerahan yang berkemajuan. Dan itu dibuktikan sejarah. Situsnya masih ada sampai sekarang. Ya, masih ada sampai sekarang. Rumahnya di mana, letaknya di mana, keadaannya bagaimana, biografinya bisa dicari. Kalau dengan ayatnya ada, hadisnya ada, sosoknya ada, sejarah membuktikan, dan diikuti orang yang mengikuti ditampilkan sukses. Kalau dengan semua itu belum membuat kita yakin, dengan cara apa lagi Allah membimbing kita untuk mendapatkan kecerahan yang berkemajuan. Itu poinnya. Nah, untuk memudahkan itu, para ulama kita melihat yang dulu itu pandai menghafal, kuat hafalannya di dalam kepalanya. Mereka melihat ini generasi ke depan mulai agak lemah, hafalannya di luar kepalanya. Artinya belum hafal.
Orang sekarang kan kalau ditanya saya sudah hafal di luar kepala, itu belum hafal. Orang dulu kalau ditanya, hafidtu an dhahri qalbi. Saya itu hafal di dalam kepala sampai nyampe ke hati saya. Kalau sudah nyampe ke hati, ditebarkan oleh hati ke semua bagian tubuh, jadi perilaku. Makanya orang dulu hafal Quran itu bukan dengan ilmunya saja, dengan amalnya sekaligus. Qurannya dibacakan di lisan, tembus ke hatinya, diturunkan ke pikiran, dibimbing ke semua bagian tubuhnya. Maka komen mereka semua, saya menghafal Al-Quran bukan sekedar dengan ilmunya, tapi juga dengan amalnya. Itu komen semua ahli Quran pada masa itu. Nah kekinian, itu kebanyakan menghafalnya di luar kepala. Qurannya jadi bacaan. Karena itu untuk memudahkan aksesnya bisa dipelajari, tidak harus menggunakan hafalan, maka para ulama menyusun buku-buku. Mendokumentasikan semua hafalan mereka dalam buku-buku disebut dengan kitab. Yang paling gampang kurikulumnya didapatkan di kitab hadis namanya. Kitab apa? Nah, kitab hadis itu bukan begini. Al-Bukhari, Muslim, Rawahun Nasai, Tirmidzi, bukan. Bagi 4. Ada kitab jami, ada kitab sunan, ada kitab musnad, ada kitab mu'jam. Kalau Anda pengen tuntunan tematik, tema-tema yang bisa ambil, kemudian dipraktekkan sebagai pedoman, cari kitab jami'ah. Contoh, kitab Sahih Al-Bukhari, nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Saya coba ulangi. Karena kepanjangan disingkat Sahih Al-Bukhari. Al-Jami' itu kitab saya ini, kata Imam Al-Bukhari, itu berisi tema-tema penting, ada 97 tema di dalamnya. Saya telah teliti tema-tema ini, keterangannya semua tersambung ke Nabi. Saya teliti. Misal, ini semua topiknya 97 topik diurutkan. Kitab Badul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, sampai ujungnya. Itu semuanya disusun, dari mulai penelitian beliau, dicari terhubung semua sampai ke Nabi. Al-Mukhtasar, saya uraikan dengan singkat dan padat. Min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari semua tema yang saya bisa akses ke Nabi, wa sunanihi wa ayyamihi, terkait dengan tuntunan hidup beliau dan kegiatan hariannya. 97 topik ini teman-teman, perhatikan sistem cara menyusunnya. Ayatnya dulu, Quran. Jadi dibikin tema, misal tema kedua Kitabul Iman. Anda kan suka tanya, Ustadz, iman saya suka turun naik. Kalau lagi naik cepat, jangankan yang fardu, yang sunnah saya buruk. Tapi kalau lagi turun, jangankan yang sunnah, yang fardu pun kadang terlambat. Bagaimana caranya dinaikkan dan dijaga nggak turun-turun? Maka Imam Al-Bukhari menyantumkan meriset ayat-ayat Quran terkait itu. Dari 97 topik dimasukkan pada topik yang kedua, Kitabul Iman. Dibikin subtopik, diturunkan, diriset, ditemukan 57 hadis. Lalu setiap subtopiknya dimunculkan ayatnya dulu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini masalah, ini ayatnya, ini hadisnya. Ada masalah ini ayatnya, ini hadisnya. Ini kampus. Ada mahasiswa belajar, ada dosen mengajar. Turunkan ayat-ayat apa yang membimbing cara mengajar yang efektif, cara belajar yang baik, yang kalau kita langsung dengar itu langsung bisa tahu arahnya kemana, langsung bisa paham. Turunkan ayatnya, turunkan hadisnya. Topik yang ketiga, Kitabul Ilmi. Kalau Anda ingin dibimbing urusan ritual supaya sholatnya khusyuk, nyaman, enak, maka buka Kitab Sunan. Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi. Kitab Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi kalau Anda ingin mencari cara turun sujud dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, ingin sujud, bagaimana caranya? Apakah telapak tangan dulu ataukah lutut dulu? Itu kalau Anda mau cari di Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, itu sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Sehari lagi buat sadar, emang nggak ada di situ. Adanya di mana?